Maka mari kita tidak merasa malu untuk menyatakan Yesus yang tersalib. Biarlah Halo, saya Romo Gandhi. Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan. Cerita Mogan kali ini kita akan melanjutkan dalam cerita Mogan yang sebelumnya dengan pembahasan, ya betul, Anda mengikuti cerita Mogan yang sebelumnya tentang dalamnya makna tanda salib. Dan dalam cerita Mogan yang sebelum saya menjanjikan bahwa episode kali ini itu saya akan bercerita yaitu tentang tanda salib menurut Bapak Gereja. Tanda salib menurut Bapak Gereja. Mari kita mulai cerita Mogan kali ini. Teman-teman yang terkasih, bagi umat Kristiani, tradisi membuat tanda salib itu sudah berakar sejak lama. Bahkan dari Alkitab Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru, yaitu dari kitab Wahyu 7 ayat 3, Wahyu 9 ayat 4, Wahyu 14 ayat 1 juga berakar dari ajaran ini. Maka Bapak Gereja mengajarkan demikian. Mengajarkan yang sebentar lagi kita akan bahas. Bapak Gereja yang pertama, yaitu Tertulian abad kedua, mengajarkan kepada kita dalam perjalanan kita dan pergerakan kita, perjalanan bahkan pergerakan hidup kita, pada saat kita masuk atau keluar, pada saat kita berbaring atau duduk, ataupun pekerjaan yang kita lakukan, kita menandai dahi kita dengan tanda salib. Dikatakan dengan jelas, dengan tanda salib menandai dahi kita, bukan tanda yang lain. Sedangkan Santo Cyril dari Yerusalem tahun 315 sampai 386, dia mengajarkan, maka mari kita tidak merasa malu untuk menyatakan Yesus yang tersalib. Semakin diteguhkan dari pengalaman yang terdahulu, maka mari kita tidak merasa malu untuk menyatakan Yesus yang tersalib. Biarlah tanda salib menjadi materai kita. Tanda salib menjadi sebuah tanda bagi kita yang dibuat dengan jari-jari kita, di atas dahi kita, atas makanan kita, atas minuman kita, pada saat kita masuk ataupun keluar, pada saat sebelum tidur ataupun kita sedang berbaring, ataupun kita bangun tidur, bahkan ketika kita berpergian ataupun ketika kita mau beristirahat. Santo Cyril dari Yerusalem. Sedangkan yang ketiga, Bapak Gereja Santo Efrem dari Syria tahun 373 mengajarkan, tandailah seluruh kegiatanmu dengan tanda salib yang memberi kehidupan. Tandailah seluruh kegiatanmu dengan tanda salib yang memberi kehidupan. Jangan keluar dari pintu rumahmu sampai kamu menandai dirimu dengan tanda salib. Jangan mengabaikan tanda ini, baik pada saat sebelum makan, minum, tidur, di rumah, maupun di perjalanan. Tidak ada kebiasaan yang lebih baik daripada ini. Yang dikatakan oleh Santo Efrem dari Syria, biarlah tanda salib ini menjadi tembok yang melindungi segala perbuatanmu. Dan ajarkanlah ini kepada anak-anakmu, sehingga mereka dapat belajar menerapkan kebiasaan ini. Paham saya. Maka ketika saya punya kebiasaan tanda salib ini, memang itu berdasarkan dari pelajaran dan juga kebiasaan yang diajarkan terus-menerus kepada saya dari orang tua saya. Yang keempat, Santo Yohanes Damaskus 676 sampai 749 mengajarkan kepada kita tanda salib diberikan sebagai tanda di dahi kita. Sebab dengan tanda ini kita umat yang percaya dibedakan dengan umat yang tidak percaya. Ini pembedaannya. Jelas. Santo Yohanes
dari Damaskus mau mengatakan bahwa tanda salib ini itu sebagai tanda kita untuk membedakan antara yang percaya dengan yang tidak percaya. Lalu tak masuk dalam pertanyaan, lalu bagaimana cara membuat tanda salib? Memang terdapat beberapa cara untuk membuat tanda salib. Yang terpenting di sini saya mau menekankan adalah makna yang ingin disampaikannya dan penghayatan orang yang membuat tanda salib ini. Jelas, makna yang ingin disampaikannya dan penghayatan orang yang membuat tanda salib ini. Ada orang membuat tanda salib dengan berbagai macam cara gitu ya. Dan jangan-jangan kehilangan makna dan penghayatan. Berladus, amin. Lalu orang membuat masuk lapangan bola, gitu ya. Maka cara yang mendetil sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah. Seperti apakah membuatnya? Beberapa saya akan tunjukkan. Membuatnya dengan 2 jari. Jari penunjuk, telunjuk, dan juga jari tengah. Telunjuk dan tengah yang melambangkan 2 kodrat Yesus, yaitu Allah dan manusia. Masih ingat gitu ya buatnya. Lalu juga ada yang 3 jari yang dikatakan sebagai melambangkan Trinitas 3. Atau juga ada yang 5 jari gitu ya. Kelima jari itu wa ga pat ma gitu ya. Yang mau melambangkan kelima luka-luka Yesus disalib. Itu bentuk jari. Atau bahkan ada arah salibnya juga yang beraneka ragam. Arah salib dari kanan ke kiri. Dari kanan, dari bahu kanan baru ke bahu kiri. Seperti yang dilakukan gereja-gereja timur dan ortodoks. Atau dari bahu kiri dahulu baru ke bahu yang kanan. Seperti yang dilakukan oleh gereja Katolik Roma. Kita, saya gitu ya. Nah, maka saya menekankan bahwa ada berbagai macam cara. Nah, umumnya caranya adalah demikian. Dengan 2 atau 3 atau 5 jari tangan di dahi sambil mengucapkan atas nama Bapa, kemudian ke dada, apa? Ada yang bilang ke perut bawah, ada yang di tengah, ada yang dada. Artinya kemudian di dada yang mau mengatakan atau melambangkan hati atau ke perut yang menunjukkan kepada luka Yesus di perutnya ataupun di rahim di mana Yesus dikandung oleh Bunda Maria sambil mengucapkan dan putra. Bapa dan putra, kemudian tangan menuju ke bahu kiri dan kemudian kanan sambil mengucapkan dan Roh Kudus, amin, dan tangan kembali terkatup. Itu umumnya cara yang kita lakukan. Maka tadi saya katakan bahwa cara membuat tanda salib itu terdapat beberapa cara untuk membuatnya. Maka yang terpenting yang mau saya tekankan di sini adalah bagaimana makna yang ingin disampaikan dan juga penghayatan orang, penghayatan kita yang membuat tanda salib ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Itu cara yang umum. Semoga Anda dapat memahami hal itu. Lalu pertanyaan lagi, lalu kapan kita membuat tanda salib itu ya? Ini sebagai contoh saja, ada berbagai macam cara penghayatan orang untuk membuat tanda salib. Yang pertama, pada saat sebelum kita berdoa. Gitu ya, seperti yang Anda lakukan dan saya lakukan. Yang kedua, ketika kita melewati setiap bangunan gereja Katolik dengan tujuan apa? Untuk menghormati kehadiran Tuhan Yesus di dalam tabernakel. Yang ketiga, ketika memasuki gereja, membuat tanda salib dengan air suci yang melambangkan dan mengingatkan kita tentang pembaptisan kita. Yang keempat, saat-saat sedang menghadapi ketakutan, misalnya ketika kita mendengar sirine ambulan atau mobil kebakaran, ataupun ketika menerima kabar duka cita orang yang meninggal. Kita bisa membuat tanda salib ketika Anda dan saya menghadapi ketakutan. Yang kelima, ketika melihat salib Kristus ataupun
di saat-saat lain untuk menghormati Kristus dan memohon pertolongannya. Itu yang kelima. Yang keenam, ketika hendak mengusir godaan, ketakutan maupun mengusir pengaruh kuasa yang jahat dalam hidup kita. Yang ketujuh, ini yang juga menjadi menarik dilakukan oleh orang tua saya. Ketika ayah sebagai imam dalam keluarga memberkati anak-anaknya, ia dapat menandai anak-anaknya dengan tanda salib di dahi mereka. Misalnya sebelum anak-anak berangkat ke sekolah, sebelum tidur, maupun juga sebelum orang tua pergi gereja, anak-anak ke gereja, pergi untuk bekerja dan kemana-mana, seringkali juga diberikan tanda. Nah, bagaimana? Ada banyak kapan Anda bisa mengisinya dalam hidup Anda. Tapi yang menjadi poin menarik adalah kebiasaan yang poin ketujuh. Bahwa kebiasaan ini juga dilakukan oleh orang tua saya, memberikan tanda salib, baik ibu, baik ayah, kepada kami, saya dan adik saya, itu sebagai sebuah tanda penyertaannya, memberikan Kristus dalam hidup saya dan adik saya sebagai anak-anaknya. Semoga kita dapat menghayati tanda salib ini dan menjadikan tanda salib sebagai bagian dari hidup kita sendiri. Setiap kita membuat tanda salib, kita mengingat dan menghormati Kristus yang oleh kasih-Nya rela menyerahkan hidupnya di kayu salib untuk menebus dosa-dosaku, untuk menebus dosa-dosamu, untuk menebus dosa-dosa kita. Semoga kita dapat juga berkata bersama Rasul Paulus, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Dalam Galatia 6 ayat 14. Demikian pembahasan tanda salib menurut Bapak Gereja. Sudah semakin kuat gitu ya dalamnya tanda salib dalam episode cerita yang sebelumnya. Lalu sekarang tentang tradisi. Jadi tanda salib menurut Bapak Gereja, lalu dua ini digabungkan, lalu sebenarnya harusnya kita semakin menyadari, semakin memaknai tanda salib yang sudah kita lakukan selama ini. Sekali lagi, makna dari tanda salib yang kita buat juga penghayatan kita untuk membuat tanda salib ini. Semoga cerita kali ini yang sederhana membantu Anda untuk lebih menghayati dalam membuat tanda salib. Jangan sembarangan membuat tanda salib yang seringkali tidak paham makna dan penghayatannya. Semoga membantu Anda semakin mengenal iman Anda. Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan berikutnya yang tidak kalah seru dan menarik. Saya Romo Gandhi, salam.